Selamat malam semuanya. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pengujian hipotesa. Nah, di sini saya mau berterima kasih kepada Ibu dosen Rodiawati Bunga Singgo MM dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, di sini tentunya saya tidak sendirian, tetapi di sini saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu ada Nazifa Aulia, ada Zilang Ramadan, ada Fajar Maulana, ada Aranda Junior, Joy Kristo, Dian, sama yang terakhir itu ada Ahdan. Nah, di sini kami akan mulai presentasi. Yang akan membaca pertama itu ada Fajar. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, di sini ada pengertian pengujian hipotesa. Pengujian hipotesis atau hipotesa merupakan aspek penting dari proses pengambilan keputusan atau disebut SKIM 2020 menurut Sugiono 2010. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Setelah penelitian mengemukakan landasan teori dan rangka berpikir, tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Tidak jarang seorang peneliti meminta penelitiannya memiliki hipotesis dengan harapan bobot penelitiannya menjadi lebih ilmiah. Hipotesis atau jawaban sementara sebaiknya digunakan untuk peneliti yang menggunakan alat analisis statistik inferensial Gani dan Amalia 2015. Penelitian bersifat eksploratif dan deskriptif. Sering tidak perlu merumuskan hipotesis Aswar 2005. Oke, selanjutnya di sini ada distribusi normal. Distribusi normal yang satu proporsi itu rumusnya Z sama dengan P dikurang P0 dibagi akar kuadrat P dikali Q per N. Keterangannya itu P sama dengan proporsi yang berhasil, Q sama dengan proporsi gagal, Q sama dengan 1 min P. Sedangkan yang dua proporsi rumusnya adalah Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang D0 dibagi akar kuadrat P1 dikali Q1 per N1 ditambah P2 dikali Q2 per N2. Keterangannya P1 sama dengan X bar 1 per N1, P2 sama dengan X bar 2 per N1. Kriteria pengujian satu proporsi dan dua proporsi menggunakan ZAB. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Langkah pengujian hipotesis. Yang satu porsi ini satu proporsi ini adalah H0 adalah P lebih besar dari P0, HA P lebih kecil dari P0, Z lebih besar lebih kurang dari ZA, dan H0
kecil dari B0 A, B lebih besar dari B0, Z lebih besar dari ZA. H0 adalah P sama dengan P0, HA adalah P yang tidak bisa samakan dengan P0. Z lebih besar dari ZA dibagi 2 dan Z lebih kecil dari minus ZA per 2. Yang dua proporsi rumusnya H0 adalah P1 dikurang P2 lebih besar daripada D0. HA P1 dikurang P2 lebih kecil dari DO. D0. Z lebih kecil dari Z min ZA. Dan yang kedua H0 adalah P1 dikurang P2 lebih kecil dari D0. HA P1 dikurang P2 lebih besar dari DO. D0 Z lebih besar dari ZA. Dan yang ketiga H0 adalah P1 dikurang P2 sama dengan D0. HA P1 dikurang P2 tidak bisa atau tidak hasilnya D0. Dan Z lebih besar dari ZA di per 2 dan Z lebih kecil dari minus ZA per 2. Selanjutnya di sambung ya. Langkah-langkah kemudian hipotesis. Satu pilihan pilih uji hipotesis satu arah atau dua arah. 2. Menentukan taraf data A. Huruf A itu menunjukkan tingkat indikasi yang merupakan probabilitas menolak hipotesis 0 ketika sebenarnya benar. 3. Menentukan nilai kritis zeta. Sedangkan huruf Z itu menunjukkan statistik uji yang digunakan untuk menentukan apakah kita harus menolak hipotesis 0. 4. Menentukan nilai Z itu. 5. Keputusan dan gambar. 6. Kesimpulan. Selanjutnya dilanjutkan oleh FPB. Jadi selanjutnya kurva normal berbentuk seperti lantai dan simetris terhadap rata-rata. Slide berikutnya kurva distribusi normal dua arah. Ada rumus hipotesis 0 dibagi populasi dengan populasi 0 dan hipotesis alternatif dibagi populasi tidak sama dengan populasi 0. Selanjutnya akan baca orang. Kurva distribusi normal satu arah sisi kiri. Terdapat hipotesis 0 banding populasi lebih besar dari populasi 0 dan hipotesis A berbanding populasi lebih kecil dari populasi 0. Sedangkan kurva distribusi normal satu arah sisi kanan terdapat hipotesis 0 banding populasi lebih kecil dari populasi 0 dan hipotesis A banding populasi lebih besar dari populasi 0. Selanjutnya oleh Contoh soal distribusi normal. Suatu pabrik susu merek Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti
diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram uji dengan taraf nyata 5%? Jawabannya, penyelesaian diketahui N sama dengan 50 kali sama dengan 300. Oh, 50 X sama dengan 50 X sama dengan 375. Sigma sama dengan 125, mu 0 sama dengan 400. Jawab A. Formulasi hipotesisnya sama dengan HO dibagi mu sama dengan 400. Kalau ngomongnya HO itu ada mu-nya 400, H1 mu-nya H1 mu-nya kurang dari 400. B. Taraf nyata dan nilai tabelnya. A sama dengan 5% sama dengan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Z 0,05 sama dengan minus 1,64. Pengujian sisi kiri. C. Kriteria pengujian 0 HO 0 H0 diterima jika Z0 lebih besar kurang dari 1,64. H0 ditolak jika ZO lebih besar min 1,64. D. Uji statistik. Oke, untuk materinya sudah selesai dijelaskan. Berikutnya kami berikan waktu dan kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan sebut nama dan NIM. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan ya. dan yang terlambat silakan waktunya biar absen. Suku saya kasih terlambat. Oke, ada Yuda, silakan Yuda. Pelan-pelan ya. Apa bedanya antara pengujian, hipotesis atau probability dan dua properti berdasarkan kriteria pengujian? Hipotesis. Satu proporsi Satu proporsi. dan dua proporsi Selanjutnya. berdasarkan kriteria pengujian. Oke. Yang pertanyaan berikut ada lagi. Oke, Niat. Oke, pertanyaan berikut. Siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada Setio. Bentar ya. Oke, sebutin pertanyaannya Setio. Apa yang dilakukan setelah merumuskan hipotesis dalam metode ilmiah? Apa yang dilakukan setelah Merumuskan hipotesis dalam metode ilmiah. Oke,
Sudah ada 3 pertanyaan, kami minta waktu buat menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yudha. Apa perbedaan hipotesis antara pengujian hipotesis 1 proporsi dan 2 proporsi? Proporsi berdasarkan kriteria pengujian. Jawaban yang saya temukan, kriteria pengujian untuk 1 proporsi dan 2 proporsi yaitu menggunakan tabel. Perbedaannya terletak pada cara hitung. Untuk 1 proporsi menggunakan rumus Z hitungnya yaitu P dikurang P0 dibagi sigma P. Sedangkan untuk 2 proporsi menggunakan rumus yaitu P yaitu Z hitung P1 dikurang P2 dibagi akar P di dalam kilo 1 kurang P dibagi 1 per 1N ditambah 1 dikurang P dikali P dan dibagi 1 per N2. Itu jawabannya. Jika Ini kurang ngerti, ini kurang paham. Coba ditulis. tulis ya. Uji proporsi 1, terus uji 2 proporsi. Itu kan pertanyaannya ya? Terus proporsi itu sih sebenarnya apa sih maksudnya proporsi?
Baik, sambil menunggu jawaban yang ditulis, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Setio. Pertanyaannya, apa yang dilakukan setelah merumuskan hipotesis untuk hipotesis dalam pengujian ilmiah? Jawabannya, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan melaporkan hasil penelitian. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan dari Saudara Niar akan dibacakan oleh Bian. Ini pertanyaannya, bagaimana langkah yang ditangkap untuk melakukan pengujian hipotesis atau dokumentasi kedua proporsi? Jawabannya adalah antaranya: 1. Menentukan proporsi populasi, 2. Mengambil sampel sederhana, menentukan statistik uji, Z itu untuk satu proporsi dan Z itu untuk dua proporsi, menentukan kriteria pengujian menggunakan metode, dan terakhir menentukan keputusan terima atau tolak hipotesis nol. Ini adalah rumus satu proporsi dan proporsi yang saya jelaskan dari pertanyaan saudara Yuda. Dan ini Z-nya bukan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.